Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu, berdiskusi, sharing bersama hari ini. Meskipun harus dilaksanakan secara online, insya Allah tetap semangat untuk menimba ilmu dan juga menjaga kesehatan kita. Sebagai MC, saya dan juga Ibu Hifizah Nur hari ini mengucapkan selamat datang kepada narasumber dan juga para peserta sekalian. Acara hari ini diselenggarakan oleh komunitas Hikari Parenting School yang bekerja sama dengan Remaja Hikari Community dan juga channel muslim.com. Diskusi hari ini insya Allah berlangsung selama 1 jam. Diskusinya interaktif aja. Silahkan mengirimkan sharingnya atau pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa raise hand dan akan dipersilakan untuk berbicara. Oke, mungkin beberapa di antara kita ada yang tertarik untuk melanjutkan kuliah di luar negeri nih, tapi mungkin ada yang merasa minder, takut. Biasanya hal kayak gini karena kita belum banyak tahu tentang negara yang akan kita tuju. Juga banyak yang berasumsi bahwa tinggal di luar negeri itu cukup merepotkan, mulai khawatir tidak akan betah sampai sulit beradaptasi dengan budaya asing. Nah, insya Allah hari ini Dr. Mas Ayu Elita Hafizah, Masya Allah ini CV-nya panjang banget. Sudah tidak perlu diperkenalkan lagi, insya Allah. Beliau mendapatkan Doctor of Philosophy dari University of Indonesia dan Alhamdulillah hari ini berkesempatan hadir akan memandu diskusi kita. Saya persilahkan Ibu Mas Ayu Hafizah, silakan. Baik, terima kasih. Saya mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semua, salam sejahtera. Ini saya pendatang baru, jadi saya belum tahu yang namanya Hikari itu apa. Mungkin nanti boleh ada berikan sedikit penjelasan terkait Hikari. Dan hari ini karena saya diminta oleh Ibu Rokayah untuk melakukan sharing, saya bilang waktu itu bidang saya di bidang kimia. Boleh silakan kalau mau di-sharingkan, tugas saya lalu melakukan edukasi kepada teman-teman semua, siapapun juga apa yang saya miliki, saya kompetensi yang di saya, dan saya banyak menawarkan mau tidak bicara tentang senjata kimia karena saya kebetulan chemical weapons expert gitu ya. Wah, jangan dulu deh kalau ibu-ibu katanya. Oke, baik. Lalu kita bicara apalagi nih yang sedang trending. Saya bilang mengenai gas kanjuruhan, boleh. Saya bilang saya bisa jelaskan. Nanti dulu terlalu berat. Baik, kalau begitu kita diskusi saja dengan kapasitas saya sebagai dosen, sebagai pengajar. Mungkin saya bisa sharing terkait dengan pendidikan anak-anak ya, walaupun saya bukan dokter anak, tapi kita sharing bersama saja, mungkin dalam konteks bagaimana kita bisa mengambil hal-hal yang pengalaman-pengalaman positif, pengalaman negatif, sehingga bisa memberikan suatu overview yang berbeda terkait dengan pendidikan. Nah, karena di sini sudah dijelaskan terkait dengan pendidikan ke luar negeri, saya sendiri sebetulnya anak saya hanya satu perempuan dan sekarang sudah grade 12 di Sekolah Bogoraya. Saya sendiri belum punya pengalaman menyekolahkan anak keluar sebetulnya, tetapi dengan pengalaman yang ada ini saya sudah mempersiapkan dan baru kemarin mendapatkan pengumuman, baru satu diterima di Indiana University, tapi katanya nggak mau ke sana, tunggu lagi pengumuman yang berikutnya. Nah, ini yang saya sharingkan adalah bagaimana sih persiapan-persiapan yang kita harus lakukan saat kita harus menyekolahkan anak keluar gitu ya. Karena jika kita bicaranya saat di grade 12 atau di kelas 3 SMA, persiapannya dan rencana mau menyekolahkan anak ke luar negeri, saya rasa itu sudah terlambat. Jadi kalau kita ingin berbicara bagaimana mempersiapkan untuk sekolah ke luar negeri itu mulai dari kelas 3 SMP. Berarti grade berapa tuh? Grade 9 ya? 10, 11 itu sudah ini. Karena kenapa? Nanti saya coba saya jelaskan kenapa harus seperti itu. Saya bisa share screen kan ya? Bisa. Enggak ya? Baik, sebentar. Oke ya, sudah terlihat ya. Saya coba saya sharingkan saja bahwa ini apa yang saya pernah dapatkan, saya alami dan sekarang saya sudah melakukannya dalam proses persiapan dan sudah ada beberapa juga sudah mulai daftar dan sudah ada pengumuman.
Oke, kenapa kita ada di sini? Lagi-lagi yang namanya belajarlah sampai negeri Cina, never ending learning itu ya buat siapapun juga melalui media apapun juga, apalagi sekarang zaman teknologi tidak harus duduk di bangku kuliah, sekolah bisa di mana saja, sertifikat pun bahkan juga bisa diambil dari mana saja, tidak hanya dari sertifikat kampus. Nah, kalau kita bicara kompetensi, saat ini juga banyak di-encourage orang-orang para SDM atau calon-calon SDM itu bisa mendapatkan kompetensi-kompetensi di bidangnya masing-masing. Nah, itu sudah dibuka luas oleh pemerintah, bahkan juga oleh baik itu level nasional maupun juga level internasional terkait dengan pengakuan keahlian-keahlian kita. Seperti misalnya sekarang Mbak MC nih, saya mau dong diakui kalau saya kompeten di bidang MC, nggak perlu harus sekolah ke London School misalnya karena harus mengikuti formal education, tapi bisa juga mengambil pelatihan dan langsung sertifikat kompetensi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu tuh sudah bernilai. Jadi sekarang itu mungkin saya sharingkan ada 2 jenis ya, ada sertifikat kualifikasi, dalam hal ini adalah pendidikan resmi yang kita tempuh, ada juga sertifikat kompetensi kalau kita memang mau mempersiapkan untuk bekerja, siap pakai. Nah, kompetensi ini juga sekarang sudah menjadi trendingnya masa kini. Nah, kebetulan saya juga mengelola lembaga sertifikasi profesi sehingga saya bisa sampaikan hal seperti ini terkait kompetensi. Nah, baik, berikutnya kita akan bicara tadi ya, saya sendiri di sini saya pengajar di 2 universitas sebetulnya, di Universitas Indonesia dan Universitas Pertahanan Republik Indonesia Unhan, kalau pernah dengar, dan itu Unhan di bawah Kemhan, dan bidang saya awalnya di kimia tapi ekspertis saya ujung-ujungnya akhirnya di chemical weapon, senjata kimia, karena dengan berjalannya waktu lalu banyak kegiatan-kegiatan yang di tingkat internasional dan akhirnya delegasi Indonesia terkait chemical weapon itu selalu saya terus, sehingga label mata saya itu udah label chemical weapon gitu ya. Jadi kalau misalnya siapa Ayu, nggak mungkin bicara kosmetik atau apa, tapi bicaranya ya chemical weapon, sehingga label saya itu sudah di sana. Tapi nggak apa-apa, dengan demikian bisa membuka lagi bahwa ada orang kita yang ada di OPCW, ya Organization for Prohibition Chemical Weapon, ini level internasional, dan kita bisa memberikan sumbangsih buat bangsa, buat agama, buat negara, bahkan mungkin juga lebih luas lagi buat internasional gitu ya. Dan saya kebetulan juga aktif di beberapa asosiasi, khususnya asosiasi industri kimia. Nah, di sinilah akhirnya peranan kita itu ya, agar bisa berperan itu seperti apa, tidak hanya melulu di bidang kegiatan perkimiaan atau kegiatan pekerjaan kita, tetapi bagaimana kita bisa memberikan berkah yang lebih luas lagi kepada seluruh populasi kita melalui keahlian-keahlian kita. Nah, kalau kita bicara kenapa sih harus ke luar negeri? Emang di sini nggak bagus gitu ya? Kenapa harus sekolah keluar? Pertanyaan juga begitu saya juga ke anak saya. Kenapa harus ke luar negeri sih? Di sini ada UI, ada ITB, semuanya bagus-bagus gitu kan. Dan kita juga bisa bersaing sebetulnya. Apalagi sekarang dunia semakin dekat dengan adanya kemajuan teknologi, dengan adanya begitu mudahnya kita berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di nun jauh di sana, bukan suatu hal yang mahal lagi. Bahkan berarti kan ilmu pun sekarang sudah bisa diambil, apalagi sekarang di university itu sudah diterapkan yang namanya kampus merdeka, di mana kampus merdeka itu Mas Menteri mencanangkan bahwa boleh bebas 20 SKS kalian bisa pergi kemana aja, baik itu magang, kerja praktek, numpang belajar di kampus yang lain, itu dibuka. Nah, karena Mas Menteri kan lulusan luar nih, jadi mindsetnya mindset Mas Menteri, sehingga dibuka seluas-luasnya bagaimana calon-calon lulusan tersebut itu bisa melihat dunia luar, tidak hanya diam di SKS di bangku kuliah di kelas saja. Nah, itu yang dicanangkan, walaupun masih ada yang konflik dan pro kontra, tetapi ini kan semua by proses. Tapi memang betul disinilah konsep bagaimana kita bisa mengimplementasikan. Jadi kalau saya orang kimia, belajar kimia organik, di mana ya penerapannya ini gitu ya, kira-kira kalau tidak paham akhirnya hanya bicara di bangku kelas saja. Nah, sekarang kalau kita kenapa harus ke luar negeri? Banyak pertimbangan-pertimbangan yang mungkin bisa kita ambil, setidaknya minimal kita bisa mendapatkan kesempatan melihat, mencuri dalam tanda petik ilmu-ilmu perkembangan-perkembangan yang ada di luar sana, yang bisa kita bawa ke negeri kita, bisa dijadikan sebagai referensi.
kita boleh akui, suka tidak suka, kita masih dikategorikan sebagai negara berkembang, bukan negara maju seperti mereka-mereka yang di luar di sana. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan kita nih membawa perahu kita menjadi negara maju itu semuanya perlu proses, perlu persiapan, perlu tahapan, dan nggak bisa tiba-tiba harus seperti membalikan perahunya tanpa perahu gitu ya, tiba-tiba langsung jadi, atau tiba-tiba seperti cerita-cerita zaman dulu. Tidak bisa, karena kenapa? Semua elemen-elemennya itu harus terpenuhi, terutama elemen-elemen SDM yang kita rely on kan, kita harapkan kepada para generasi muda. Nah, coba bayangkan misalnya ya, kita tinggal misalnya di daerah, saya sebutkan apa ya, yang daerah yang daerah-daerah sekali gitu, misalnya apa? Misalnya tidak mendiskriminasikan, tapi kita misalnya di daerah pedalaman. Lalu kita tidak pernah keluar. Orangnya pintar-pintar, artinya secara talenta, pembawaannya mereka sudah memiliki IQ tinggi. Apalagi orang-orang daerah kan masih virgin gitu ya, tidak terkontaminasi dengan culture di luar daerah, di orang-orang metropolitan. Mereka orang-orang baik, mereka orang-orang let's say ber-IQ tinggi, mereka orang berbudidaya, pekerti yang baik, karena di daerah biasanya lebih santun dibandingkan orang-orang metropolitan, tetapi mereka hanya berkesempatan di sana saja, di daerah saja. Mereka boleh belajar, punya handphone, smartphone, punya televisi, misalnya menggunakan kalau sekarang itu mungkin internet Indovision atau apapun juga, IndiHome gitu ya. Tetapi mereka tetap sebagai mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk membuka mata jauh-jauh, karena pengalaman itu nilai yang mahal, yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran, minimal di situ. Jadi tetap kita suka tidak suka, kita sebagai yang ditetapkan sebagai negara berkembang ini perlu wajib belajar dari mereka-mereka yang sudah maju, mencuri ilmu ke mereka, dan kita bawa ilmunya tersebut kembali ke bangsa kita untuk kita kembangkan di bangsa kita. Nah, itu yang paling utama kalau menurut kami ya, di para tenaga-tenaga ini, sehingga kalau sekarang memang betul kami pun di UI, di Unhan melakukan kolaborasi dengan university di luar, dan itu sangat mudah. Kalau sekarang itu tanpa perlu harus data, kita bisa Zoom, bisa Teams, begitu banyak platform-platform yang ada gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita membuka mata, kepala, dan pola pikir kita untuk melihat bagaimana cara orang maju berpikir, sehingga negara tersebut menjadi negara maju ditetapkannya. Di kita pun sudah banyak orang-orang lulusan luar, dan bahkan sudah meningkat saat ini ya, mereka yang berpikiran maju. Apalagi sekarang nih Mas Menteri kita juga kan orang lulusan luar, memberikan konsep-konsep yang sedikit ekstrim, yang mungkin buat orang-orang yang lama agak sedikit kaget. Tapi memang seperti ini, kalau mau maju ayo sama-sama, tidak bisa hanya mengandalkan ke presiden saja misalnya, atau ke orang tuanya saja, kita ini sebagai orang tua, tetapi harus semua stakeholders di sini, termasuk kebijakan pemerintahnya pun dan lain-lainnya. Nah, dengan seperti ini, tetapi tetap kita 280 juta ya penduduk kita, berdasarkan survei data penduduk, 80% kita itu masih kategori golongan uneducated people. Jadi bisa dibayangkan seberapa majornya. Jadi majority itu sebetulnya bukan kita ini mungkin hanya 10%-nya saja dari populasi di bangsa kita ini. Tetapi di luar sana ternyata yang dominannya adalah mereka-mereka yang masih diperlukan pengembangan edukasi dari orang-orang seperti kita. Nah, kalau saya berbicara di sini sih udah tidak ada beban lagi, karena semua satu paham, satu pemikiran, satu chemistry gitu ya. Tapi saat saya berbicara pergi ke pedalaman, itu akan berbeda konteksnya. Dan ada lagi misalnya, saya dari dulu begini-begini aja nggak kelaparan. Ada yang seperti itu. Atau misalnya, saya dari zaman turun-temurun hidup di sini sudah bisa punya sawah sekian, punya ladang sekian gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kita akan melakukan tantangan, apalagi untuk orang-orang edukator seperti kita ya. Mungkin di sini edukator itu tidak hanya harus dosen ya, kita sebagai orang tua, sebagai edukator juga. Saya lihat di himpunan ini juga rasanya semua edukator juga, kadang kita melakukan sharing. Nah, inilah yang diperlukan sebetulnya dari kita ini sebagai orang yang sedikit mendapatkan kelebihan, diberikan kelebihan oleh Tuhan gitu ya, dengan kehidupan kita, sehingga sebetulnya kita punya kewajiban untuk bisa men-sharingkan hal-hal ini kepada mereka-mereka yang ada di luar sana.
minimal di lingkungan orang-orang yang sedikit kurang beruntung dibandingkan kita gitu ya. Nah, pertama ya, itu yang kedua. Jadi membuka mata, membuka ini overview untuk mendapatkan mencuri ilmu dari mereka-mereka yang pasti memiliki koneksi. Coba bayangkan orang-orang yang tadi sebagai contoh orang pedalaman tadi. Ya sudah hidupnya begitu saja. Sedangkan hidup kita jika ingin maju, bikin networking seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Contoh hal kecil deh, misalnya kalau kita sekarang orang tua ya anaknya sudah lulus kuliah, lalu mau ngelamar kerja, ternyata oh saya punya nih teman di sini, akan berbeda dengan aduh kita nggak punya teman sama sekali, nggak tahu nih siapa yang ada di sana. Networking itu kan kuncinya, berarti apa? Connection kita lebih luas lagi. Kalau hanya berbicara dalam tanda kutip kuper ya sudah kita di situ saja gitu kan. Coba kalau networking kita perluas. Networking kan tidak harus dalam konteks profesional ya. Networking kita kan sekarang misalnya ibu-ibu pengajian, arisan, tapi dalam tanda petik tidak hanya sebagai tempat untuk sosialita ya, tetapi tempat bagaimana kita bisa menimba ilmu berbagi. Nah, itu kan networking. Misalnya ada networking yang memiliki hotel, orang tuanya anaknya kebetulan dari pariwisata, boleh dong nitip, tapi tetap saja dilakukan test and profit testnya sesuai dengan kebijakannya hotel tersebut. Akhirnya bisa, walaupun ujung-ujungnya kok seperti nepotisme gitu ya, KKN, tapi tetap dilakukan. Intinya networking itu tidak akan tanpa networking itu tidak akan bisa hidup menjadi orang yang maju. Makanya Indonesia pun di level internasional bagaimana membangun networking dengan negara-negara luar, bagaimana Bapak-bapak Menteri kita, Pak Jokowi dan sebagainya, sebegitu rendah hatinya kita untuk bisa menjadi bagian dari regulator-regulator dunia. Begitupun juga pengalaman saya saat pergi ke luar negeri gitu kan, di level-level internasional membangun networking agar image kita menjadi baik, positif, sehingga mereka akan tidak menganggap remeh atau sebelah mata ke kita orang-orang Indonesia. Nah, inilah yang menjadi alasan-alasan kenapa sih harus keluar. Jadi bukan berarti pendidikan di Indonesia tidak baik, itu sudah sangat baik, tetapi tetap yang namanya perkembangan itu semuanya dinamis, tidak bisa stagnan, dan kita pun juga di Indonesia struggling juga nih. Contoh saat pandemi kemarin, saya ingin jujur aja dari ibu-ibu semua, saat pandemi kemarin berapa persen sekolah kita yang ready dilakukan online system? Saya bilang tidak ada yang ready, termasuk sekolah-sekolah bagus sekalipun. Tetapi di luar, Harvard misalnya, yang sebutkanlah yang sekolah-sekolah luar, mereka saat langsung kena pandemi semuanya lockdown, pendidikan tidak berubah. Sistem kurikulum tetap mereka jalankan karena mereka sudah siap platformnya, fasilitinya, dan orang-orangnya pun, mahasiswanya pun sudah ready juga dengan modul-modul yang sudah mereka nggak perlu lagi bikin. Nah, saya sendiri nih di kampus ya, harus gedebak-gedebuk bikin video pelatihan, bikin video pengajaran. Gimana caranya ke kampus tidak boleh karena lockdown, sehingga harus ngarang-ngarang sendiri di rumah, bikin praktikum semua di rumah. Not ready. Suka tidak suka kita harus mengakui itu. Nah, artinya itu tambah yang satu ya. Yang keduanya adalah kita mungkin mudah beli laptop, beli handphone di orang-orang kota lah ya, walaupun mungkin sebagian juga ada yang merasakan kesulitannya. Coba bayangkan mereka-mereka yang ada di daerah. Karena kebetulan orang tua saya juga tinggal di daerah dan menceritakan ke saya, aduh Kak, Mama perlu handphone 10 biji dulu sementara ini. Karena begini-begini, kalau enggak mereka nggak bisa sekolah. Masih dalam tahap bagaimana bisa survive, bukan pada tahap bagaimana mengimprove sistem yang ada. Sekarang kita masih dalam tahap harus survive dulu. Nah ya, jadi ini sebetulnya menjadi harusnya ya untuk membuka mata kita bahwa kita akui kita belum ready gitu di area di sini. Tetapi tetap semuanya berproses dan pemerintah juga luar biasa memberikan fasilitas, kemudahan-kemudahan, dan kita pun akhirnya manusia, salah satu ciri makhluk hidup kan mampu beradaptasi. Ya kan, kalau kita tidak mampu beradaptasi berarti kita bukan makhluk hidup gitu. Nah, salah satu cirinya adalah mampu beradaptasi kalau kita teori IPA ya, teori biologi itu, sehingga dengan adanya pandemi kita mulai beradaptasi, mulai jam kerja pun kita juga akhirnya beradaptasi hampir 24 jam menjadi jam kerja tanpa kenal waktu, dan akhirnya kita bisa menjalankan 2 tahun ini yang kemarin lah ya, 2020-2021 itu setidaknya dengan berbagai macam keterbatasan, tapi tetap kita bisa lewati itu perlahan-lahan, dan sekarang kita
dosen-dosen senior seperti saya ini, saya gaptek, saya tidak suka IT karena bukan bidang saya, tapi mau tidak mau kalau mau gaptek tidak mau mengikuti perkembangan zaman, saya akan tertinggal. Sehingga apa yang telah saya lakukan, saya tanya terus sama anak saya, ini gimana sih kalau kayak begini, ini kalau Zoom tuh harus bagaimana sih, ini fitur-fiturnya apa. Nah akhirnya kita pun dituntut. Jadi ini yang namanya never ending learning. Bahkan di kita pun, di agama pun gitu kan, tidak pernah ada selesai yang namanya belajar itu. Apapun juga pelajari sampai akhir hayat kita kan, di situ disebutkan juga ya. Sehingga ini yang menjadi alasan, karena masih banyak yang sedikit agak skeptis. Bukan hanya biaya ya, biaya itu hal yang kesekian. Kenapa? Karena saya bisa sampaikan begitu banyaknya program-program pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas SDM kita melalui beasiswa-beasiswa. Salah satunya tuh LPDP lah yang terkenal saat ini. Semua beasiswa itu tersedia saat ini tuh lebih mudah karena lebih banyak sekali. Mungkin banyak yang belum tersentuh karena mungkin banyak yang belum paham, tidak tahu gitu ya. Nah, saya bisa sharekan banyak sekali informasi-informasi, bahkan saya ke teman-teman yang bukan di akademisi, teman-teman misalnya teman-teman SMA, teman-teman kuliah yang kerjanya di profesional gitu kan, saya selalu sebarkan nih, kalau lu pada mau masuk kuliah nih, anak-anak lu nih silakan nih, coba-coba ke sini, selalu saya sharing-sharingkan supaya apa, disitulah kita bisa menjadi berkah ya, memiliki peran bagaimana bisa membantu orang-orang tidak dengan duit kita, bukan siapa-siapa, bukan penguasa, bukan orang besar, tetapi minimal info itu kan tidak sulit hanya untuk memforward informasi yang ada. Kebetulan mungkin seperti saya di komunitas pendidikan perguruan tinggi banyak dekat sekali dengan informasi-informasi seperti itu sehingga mudah untuk bisa diperoleh. Ini yang menjadi saya tekankan kenapa kenapa alasan kita kok bisa melirik ke luar negeri. Setelah itu mendapatkan semuanya dengan matang, ayo bawa kembali pulang ke sini. Bawa pulang dan berikan sesuatu, mulai terapkan mindset ini, dikenalkan ke kita yang ada di sini yang tidak memiliki kesempatan untuk keluar, dan disinilah peran kita yang namanya mengabdi berbakti kepada bangsa, negara, dan agama itu ya di sini sebetulnya. Walaupun ada juga, dan itu tidak sedikit ya, mereka setelah tinggal di sana akhirnya tergiur berkarir di sana karena penghargaan lebih besar, salary, kesejahteraan semakin tinggi, lebih tinggi di sana dibandingkan kita di sini. Ya kalau itu tidak bisa dikomentari karena setiap orang punya prioritas, tetapi melalui program Sri Mulyani itu Ibu Menteri kita sudah menyatakan ini LPDP hanya untuk mereka yang akan kembali pulang ke bangsanya, bukan untuk egois meningkatkan kesejahteraan sendiri saja, tetapi punya tuntutan karena LPDP itu dibiayai oleh kita yang bekerja, dapat pajak dan sebagainya. Anda harus memiliki empati dan memiliki kalau kita sumbang terima gitu ya, berterima kasihlah ke negara melalui ini. Jadi tidak sedikit, bahkan teman-teman saya banyak yang menjadi dosennya di luar juga, nggak minimal di Singapura, karena ternyata gaji dosen di Singapura lebih gede dibandingkan kita di sini. Nah itu kembalikan kepada kita, sejauh mana kita ingin berdampak itu, apakah dari uang pasti dibutuhkan, tetapi tidak segala-gala aja gitu ya. Dalam hal seperti ini kita bisa berdampak, memberikan sesuatu, rasanya itu lebih daripada sebuah uang gitu. Baik ya, jadi ini alasannya. Mungkin akan punya alasan yang berbeda, silahkan kita nanti bisa diskusi ya, karena akan banyak ini konflik nih. Biasanya slide pertama ini menjadi pro dan kontra. Kalau saya nggak begini, Bu, kalau saya seperti ini. Feel free, kita bisa diskusi. Mungkin saya juga bisa mendapatkan overview yang berbeda dari ibu-ibu semua. Nah, ini saya akan sedikit sharing terkait dengan bagaimana mempersiapkan kuliah ke US dulu. Karena hal yang berbeda saat kita bicara US, bicara Eropa. Ya, ini karena pengalaman, jadi saya bisa sharing dan pengalaman sudah dilaksanakan gitu ya. Jadi kalau ke US itu dikenal ada tiga periode pendaftaran. Jadi ada yang namanya early decision, ada early action, sama regular decision. Kalau early decision itu biasanya dibuka Agustus November pendaftarannya itu. Nah, kalau kita daftar ke early decision, saat masuk harus diambil. Karena kalau tidak nanti kita akan di blacklist. Nah, kalau ada lagi early action, pembukaan pendaftaran itu antara Agustus sampai ke November. Nah, di sini pengumumannya biasanya Desember sampai Januari pengumumannya. Nah, kalau misalnya ini nggak masuk, masih ada kesempatan di regular decision, pembukaan pendaftarannya antara Januari sampai April tahun berikutnya itu. Nah, ini kan seperti anak saya, kebetulan kan
kelas 12 sudah daftar nih dari kemarin, sudah daftar ke 5 university, ikut yang early decision dan early action. Nah, salah satu pengumumannya sudah ada di hari kemarin, baru kemarin di pengumumannya untuk satu university di Indiana University dan diterima. Alhamdulillah, tapi masih kita pertimbangkan, jangan dulu deh, kita masih nunggu yang lain dulu karena ada Harvard, ada Cornell di situ yang menjadi ditujunya. Jadi kita masih punya tabungan satu. Nah, ini jangan sampai kelewat. Nah, biasanya ibu-ibu pada sibuk nih, sibuk arisan, sibuk di dapur gitu ya. Jadi akhirnya bablas. Nah, ini apalagi sekarang banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita terima melalui webinar-webinar, bagaimana persiapan sekolah. Nah, dimanfaatkan. Karena saat masuk ke regular, kalau regular itu lebih tight ya, karena kan orang-orang masih mengarahnya ke regular semua. Sama lah seperti di kampus-kampus di Indonesia, ada yang SNPTN, ada yang saringan rapot gitu kan. Kalau saringan rapot udah masuk berarti ya udah nggak ikut lagi SNPTN-nya lagi. Sama seperti itu sebetulnya. Nah, yang bukan membedakan. Kalau di Indonesia kan masih ada testing base ya. Kalau rapot zaman saya kan, kalau saya dulu tuh PMDK ya, tanpa ada testing kalau PMDK itu. Nah, kalau di sekarang itu kan saringan rapotnya bagus, masuk tanpa testing kalau nggak salah ya. Lalu ada lagi prestasi, misalnya dari provinsinya di Indonesia ya, lalu direkomendasikan oleh Diknas provinsi, misalnya mereka hafiz atau hafizah, atau juga dia sport olahraga atau ya juara kesenian misalnya di tingkat provinsi, boleh itu yang memiliki prestasi direkomendasikan oleh dinas pendidikan setempat, lalu diajukan ke university yang membuka program itu. Semua PTN pendidikan tinggi negeri membuka program itu. Jadi di program awal ini kalau di PTN di Indonesia membuka jalur prestasi dan juga jalur rapot itu tanpa testing, mereka bisa masuk seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Tapi memang betul ada beberapa tahapan yang harus diurus di level dinas pendidik dari sekolah, mengajukan ke dinas pendidikan kabupaten, lalu ke provinsi. Provinsi tinggal kirim ke universitinya. Itu pasti akan diterima. 10% dari 10-20% dari total kelas itu dari sana. Lalu berikutnya ada lagi kalau itu tidak lulus masuk ke yang namanya testing kan ya, testing SNPTN. Kalau zaman saya mungkin dulu PTN lah namanya, atau si penmaru lah kalau zaman orang-orang sebelumnya. Kalau anak muda sekarang kan mungkin SNPTN. Itu kan by testing ya, kalau ada yang masuk passing grade sekian gitu kan. Nah, kalau testing itu nggak masuk, ada lagi yang namanya jalur mandiri ya, yang agak sedikit simak-simakan lah pada masing-masing. Kalau di UI itu namanya simak UI gitu. Nah, kalau di luar negeri, khususnya di US itu tidak ada seperti itu, tidak ada testing sama sekali di mereka ini, karena semuanya berdasarkan portofolio siswanya selama di sekolah. Nah, portofolio itu yang akan menentukan diterima atau tidaknya dia nanti di sekolah tersebut, karena tidak ada testing masalahnya. Nah, zaman sebelum pandemi ada yang namanya interview setelah desk evaluation itu untuk dokumentasi persyaratan administrasi, lalu ada interview untuk menekankan kembali, memperkuat kembali penilaian dari si para tim panelisnya university. Nah, sejak pandemi interview session itu dihilangkan. Karena ya mungkin begitu terbatasnya sehingga tidak lagi sesi interview, akhirnya semua melalui portofolio. Nah, makanya saya bilang kenapa harus persiapan dari kelas 3 SMP, karena misalnya contohnya sekarang daftar di bulan Agustus, sudah ada belum rapat kelas 3 SMA? Kan belum ada. Jadi yang dinilai adalah SMP kelas 3, SMA kelas 1, SMA kelas 2. Dokumen itu yang harus dilihat, yang dikumpulkan. Nah, jadi memang kita startnya lebih awal. Ancang-ancangnya itu masih lebih jauh. Jadi kalau saya ketemu teman-teman saya, aduh ngapain sih lu anak lu sampai ribet begini gitu kan. Kan masih jauh kuliahnya. Nah, saya bilang, kalau mau keluar, kita nggak bisa bicara rencana kuliah di kelas 3 SMA. Harus mulai start dari saat minimal untuk kelas 1 SMA sudah ada. Karena semua dokumen-dokumen portofolio itu dibutuhkan saat akan mendaftar. Kayak saya ini dulu, nanti kita akan lihat kenapa sih bisa begitu. Nah, di US itu ada suatu sistem yang namanya Common App. Common App itu yang berisikan semua dokumen yang dibutuhkan untuk penilaian. Nah, isinya itu apa aja? Ada profil anaknya, siapa, anak keberapa, nama, sekolah di mana, sertifikat sekolahnya apa, prestasinya apa saja, ini di profilnya dia.
ditulis nih. Jadi sepenuh-penuhnya sebanyak-banyaknya terkait dengan pokoknya kita apa ya cari muka di Common App ini supaya orang pas saat melihat tertarik dengan kita. Profil kita, profil nomor 1. Lalu ada informasi family, keluarga, family tree-nya, orang tua, kerja, background pendidikan, nenek, kakek. Karena ya memang ini tidak bisa kita hindari, di US masih menerapkan sedikit ya agak sara-sara dalam artian mereka yang terkena dengan kasus terorisme misalnya itu pasti tidak akan masuk dan akan di blacklist. Juga dalam pembuatan visa ya visa ini kalau teman-teman, nah ini perlu agak sedikit memang ini diperlukan pendekatan dari pemerintah untuk mulai sedikit-sedikit lagi karena kan sebetulnya itu kan sudah masa lalu ya sebetulnya ya saat gedung WTC yang di US itu dikenakan teroris dan beberapa kejadian-kejadian terorisme yang berbau-bau Muslim, berbau-bau Indonesia bahkan gitu ya. Saat ini kan demi sedikit karena saya juga menjadi agen perdamaian dunia sebetulnya sudah mulai terkikis, artinya kita sudah menuju ke perdamaian dunia dan isu terorisme itu sudah mulai dizerokan, artinya mulai hilang. Kalau teman ibu-ibu semua mendengar tidak ada bom-bom dalam 5 tahun kurun terakhir ini, rasanya terakhir bom Bali, bom Marriott, bom kedutaan Australia itu yang besar-besar saat itu. Tapi saat ini semua sudah saya bisa sampaikan sudah kita pada ke titik nol untuk tidak zero terorisme, tetapi tidak titik nol kejadian-kejadian itu. Nah, ini harusnya sudah bisa membuka teman-teman kita ya yang ada di US Embassy atau apa, jangan terlalu sara, tapi kita tidak bisa pungkiri karena mereka punya traumatik yang cukup besar dan itu itu adalah dampak dari kita ya, sehingga bagaimana kita berusaha untuk mencoba mengobati dampak tersebut ke saudara-saudara kita yang ada di US, minimal bisa membuka kembali kepada kami semua tidak tanpa pengecualian. Karena kalau misalnya membuat visa ya ke US Embassy misalnya, jika ada, saya tidak tahu sekarang ya rasanya masih berlaku misalnya kalau kita KTP atau kakaknya dari Solo itu masih ditolak. Nah, saya tidak tahu apakah sudah ada yang punya pengalaman orang Solo bisa dapat US Embassy visanya. Sejauh ini sih rasanya masih berlaku yang berbau-bau Solo karena kan ada Ali Imron ya dulunya ceritanya, sehingga itu betul-betul dijadikan sebagai pelajaran. Jadi orang-orang Solo itu tidak bisa bikin visa US sehingga mereka tidak bisa masuk ke US. Nah, jadi family ini juga dijadikan sebagai catatan kerja di mana apa background ibu bapaknya, kakek nenek, backgroundnya apa dan bekerja apa. Nah, ini juga masuk ke dalam si Common App ini sebagai salah satu sebagai penilaian dan pertimbangan mereka juga. Lalu education. Pendidikan di sini, pendidikan anaknya, orang tuanya, bidangnya apa? Kan ada pendidikan negeri, pendidikan yang IB, ada yang Cambridge gitu ya. Nah, ini juga di education dilihat. Lalu testing. Nah, testing ini nanti saya akan bahas testingnya itu apa aja sih? SAT, ACT dan sebagainya yang diperlukan. Lalu activities. Nah, di sini nih yang saya harus tekankan. Jadi saat kita apply, Eropa juga sama ya. Ini yang kalau kita sudah bisa memenuhi persyaratan US, Eropa pasti akan terpenuhi karena Eropa ada di bawahnya US. Jadi kalau kita misalnya mau ikutan misalnya kursus untuk membuat persiapan kuliah ke US dibandingkan kursus persiapan kuliah ke Eropa, pasti Eropa misalnya ya $100, ini $200. Jadi berbeda. Artinya kalau kita persiapan ke US, tiba-tiba mau ganti haluan nih, maunya ke Eropa aja, nggak apa-apa. Itu bisa terpenuhi semuanya. Tetapi sebaliknya saat kita persiapannya masuk Eropa, tapi ingin apply-nya ke US itu nggak bisa, bukan nggak bisa, harus ngejar lagi karena banyak hal yang tidak terpenuhi di Eropa ini gitu. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau lebih baik kita persiapan yang setinggi aja, toh jika pun nanti anaknya maunya ke misalnya ke Eropa lebih mudah, tidak masalah begitu ya. Nah, aktivitas ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak kita di sekolah selama dia bersekolah sebagai student. Ini yang akan dilihat. Coba bayangkan saat kita belum aware ya terkait dengan persiapan pendidikan ini dan kita baru mulai di kelas 3 SMA. Jadi pas saat mau daftar, harus ada kegiatan kesenian. Akhirnya ujung-ujung tiba-tiba les piano misalnya gitu kan. Lalu harus ada kegiatan olahraga, ujung-ujung ikutan ekskul. Nggak bisa disulap begitu.
Sehingga harus persiapan sejak awal dan akan dilihat. Jangan sampai di tahun, oh kegiatan semua di tahun 2022 semua nih, mentang-mentang kelas 12 gitu kan. Nah itu mereka nggak akan masuk. Nah kegiatan ini harus dipersiapkan sehingga tim panelis akan melihat, oh anak ini memang cukup aktif dalam mengembangkan diri dan berorganisasi. Nah, kalau bisa kegiatannya ini mengcover tuh yang namanya leadership activities. Seperti misalnya di student community atau di OSIS lah kalau kita yang standarnya gitu ya. Lalu masuk ke dalam kegiatan sosialnya. Harus ada tuh kegiatan sosialnya itu. Ada kegiatan yang berhubungan dengan prestasinya juga. Misalnya kompetisi-kompetisi, nggak apa-apa nggak menang juga. Lalu ada kegiatan yang berhubungan dengan agama, kegiatan berhubungan dengan olahraga, dengan kesenian, semua tercover. Sehingga dengan demikian orang akan melihat, oh anak ini memiliki keunikan. Nah, dia di atas average nih berarti dengan demikian. Karena kenapa? Bayangkan ya, orang yang mau masuk ke Harvard misalnya ya, seluruh dunia kan ya, semua mau daftar ke sana. Tapi kan yang diterima kan hanya sekian ribu dan sekian puluh juta itu. Siapa sih yang diterima itu? Kalau orang pinter, semua pinter. Yang masuk ke Harvard itu pasti orang pintar semua lah, dijamin ya. Dari sisi nilai rapot semua pasti akademisnya bagus-bagus. Kalau bicara IELTS dan sebagainya pasti bagus-bagus semua. Tetapi apa sih yang membedakan yang satu diterima, yang satu tidak diterima? Salah satu keywordnya adalah keunikan kepribadian anak tersebut. Nah, uniknya ini bisa dilihat dari story activity-nya dia. Nah, ini yang harus saya mau sharingkan ya ke teman-teman, jangan sampai terlambat. Kalau memang mau ke luar negeri, siapin ya dari sekarang anak-anaknya. Misalnya aktif deh di kegiatan-kegiatan sekolah, aktif kegiatan agama, olahraga, kesenian, sosial, ikut aja. Dan apalagi kalau sudah bisa menjadi chairman ya, jadi ketuanya atau deputinya, jadi tidak hanya sebagai anggota, sebagai member aja. Itu akan membuat anak tersebut menjadi unik dan sehingga menjadi poin, menjadi highlight-nya si orang panelis di sana. Oh, anak ini unik nih. Wah, ternyata ini anaknya sukanya sains, tapi kok dia ternyata ikut kompetensi dancing juga. Nah, itu menjadi poin yang kita selama ini tidak pernah bayangkan gitu ya. Saya juga karena baru belajar dan baru tahu, oh ternyata begini. Nah, dulu lebih parah lagi saat akan ada interview. Saat ada interview session, kita nih orang tua biasanya, apalagi saya juga kan bukan lulusan Amerika, jadi juga nggak tahu. Kalau misalnya ditanya, siapa kamu, apa hobi kamu? Jawabannya standar. Misalnya apa? Saya Ayu, hobi saya membaca. Basi. Itu dijamin kelempar gitu, nggak akan didapat. Tapi coba dengan cara yang unik. Siapa kamu? Apa hobi kamu? Dengan dijawabnya adalah, saya seorang perempuan yang memiliki banyak koleksi buku di rumah dengan berbagai macam jenis buku, mulai dari detektif, horor, humor, dan sains, sehingga semua buku tersebut sudah saya hatam, saya baca. Di situ saya sudah menunjukkan siapa saya dan hobi saya membaca kan, tetapi dijabarkan dengan cara yang berbeda. Nah, itu yang menjadi poin. Nah, ini trik-trik ini yang saya yakin semua orang tua belum tahu kalau tidak berpengalaman gitu ya. Nah, ya, dan ini menjadi trik yang inilah sharing session kita. Jadi hal-hal seperti ini memang ada triknya, bagaimana membuat mereka menerima kita menarik mereka gitu ya, menjadi menarik perhatian mereka sehingga bisa diterima. Contohnya lagi misalnya hal yang sederhana. Dulu ya saat ada wawancara ya, kalau sekarang sih sudah tidak ada wawancara, masuknya ke profil semua. Nah, profil itu yang harus menulis bahasa dengan sedemikian rupa, dengan bahasa yang singkat tapi mencerminkan kita. Dulu contoh simpel seperti ini misalnya, agama kamu apa? Kita pasti akan jawabnya saya Islam, I'm Muslim gitu kan. What is your religion? Tetapi yang unik, yang punya karakter akan menjawabnya tidak seperti itu. What is the meaning of religion, sir? Is it related with my study yang akan saya ambil? How if I have different religion with you? Is it affected to your decision? Kita tidak perlu menjawab I'm Muslim. Dia udah tahu kita pakai jilbab juga pasti seorang Muslim, tetapi kita menunjukkan bahwa kita punya karakter. Jadi kita bilang, loh memangnya agama apa hubungannya dengan yang akan sekolah yang saya tuju? Apakah bidang keilmuan yang saya akan ambil ini mempengaruhi keagamaan dan keyakinan saya? Bagaimana jika keyakinan saya dan Anda berbeda? Apakah itu memiliki efek terhadap keputusan yang akan Anda ambil?
Di situ kita menunjukkan kita punya karakter, dan itulah ternyata orang-orang yang unik, yang punya karakter, punya prinsip yang dijadikan poin, sehingga itulah yang mereka yang akan diterima. Tadi ya, IQ itu pasti semua sama, pinter semua, bahasa asing semua bisa, tetapi ada hal-hal yang berbeda yang menjadi nilai plus, di mana akhirnya kita menjadi orang yang unik. Dan itu be yourself, be unique, orang yang unik, yang special, sehingga menarik perhatian. Nah, di Common App itu seperti ini ada lagi writing, kan saya akan lihat. Nah, jadi profil, family, education, testing, activity, sama writing ini menjadi poin-poin yang harus dimasukkan di dalam Common App yang selama pendaftaran. Jadi kita nggak usah lagi daftar registrasi. Saat pendaftaran masuk aja, Common App itu menjadi kayak database kita di US itu. Dan saat kita mau daftar, tinggal masuk kuliahnya apa, daftar pendaftaran, kurang lebih ada yang $78, ada yang $85, ada yang $120, beda-beda lah. Saya kemarin baru daftar ke 5 university, ikut yang early decision dan early action. Jadi ada yang duanya yang Ivy League-nya, ada yang jadi kita harus klasifikasikan juga ya. Kalau mau daftar jangan semuanya bagus-bagus. Jadi kita bikin 3 kategori. Daftar yang istilahnya rich school, artinya yang the best-nya, misalnya Ivy League-nya ya, seperti Harvard, Cornell, Yale gitu kan, itu kan Columbia, itu yang Ivy League-nya, jadi yang rich school. Tapi kita kasih juga yang masuknya ke matching school. Artinya dengan kemampuan kita matching dengan di sini kurang lebih. Yang ketiga, buat yang paling rendah adalah yang istilahnya itu apa ya? Ada yang rich school, match school. Rich itu yang terbaiknya, matching school itu ini saya lupa satu lagi istilahnya apa. Pokoknya intinya ini pasti terima lah gitu kira-kira. Tapi tetap ini semua cari jangan yang asal sekolah. Lihat top rank-nya, lihat posisi dia di kualitasnya dia di asosiasi di populasi pendidikan. Nah, jadi Common App ini menjadi sesuatu yang keyword di dalam ini ke US, hanya US ya. Nah, di writing kita diperlukan yang namanya personal statement dan supplementary essay. Nah, bisa di sini nih orang-orang, aduh gimana sih bikin personal statement, bikin supplementary essay gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangannya buat kita nih orang tua dalam membuat personal statement. Jadi kalau yang standar kan bikin personal statement nih masa-masa yang baru nih yang masuk ke UI kan sekarang udah bikin seperti ini. Harus tuh kalau ada yang mungkin saudara ponakan yang daftar ke UI, ke UGM baru-baru inilah yang tahun kemarin lah 2022 kemarin yang masuk, mereka bikin personal statement dan essay. Tetapi coba deh dibaca, semuanya karangan standar. Artinya saya Ayu, saya lulusan dari sekolah Bogoraya, saya 22 tahun, saya anak pertama dari 3 bersaudara, hobi saya membaca dan saya ingin masuk ke UI karena UI adalah universitas yang terbaik di Indonesia. Titik. Itu basi. Nggak begitu bunyinya. Kita harus modifikasi supaya membuat sesuatu yang menarik. Kalimat informasi intinya sama, informasi yang disampaikan, tetapi kita poles sedemikian rupa. Nah, ini memang betul perlu teknik, perlu advice dari para bukan expert lah, mungkin dari sharing seperti inilah kita bisa lakukan dan kita buat personal statement-nya itu menarik. Nah, di essay, supplementary essay ini kan perguruan tinggi ya, kalau kita mau daftar ke 5, kita bikin 5 nih ceritanya. Nah, di essay ini kita bikin yang namanya diri kita, tetapi yang berhubungan dengan tiap universitinya, beda-beda topik-topik yang diberikan. University ini selalu bilang, tulis dong essay-nya terkait dengan perkembangan nanoteknologi, misalnya, tergantung bidangnya apa. Nah, ini juga perlu teknik. Nah, 2 hal inilah yang akan menentukan juga nanti, selain yang di sini nih activities gitu ya, di sini juga. Jadi memang, aduh kok berat? Enggak. Setelah dijalanin enggak berat, biasa aja semuanya. Nah, ini contoh profil. Jadi saya ambil profil Common App-nya anak saya. Di sini dijelaskan, dilihat ya di sini ya. Saat kita punya akun Common App, di sini akan lihat ada profile, ada family, education, testing, activities, and writing. Ini semua itu lembaran-lembaran yang harus kita isi, kita input terus-terusan selama mulai kita mau nggak perlu harus daftar, nanti setahun yang lalu mulainya. Anak saya juga mulainya 2 tahun yang lalu saat ada ikutan achievement, bahkan sampai begini, aduh ada yang kosong nih di bagian, karena saya ada persiapan dari 3 tahun yang lalu ya, aduh ada yang kosong nih di bagian olahraga, kami ikutan latihan yoga, kelas yoga gitu. Jadi supaya dapat sertifikat kita bisa masukin ke sini. Akhirnya bisa bercerita tentang yoga, salah satu olahraganya terpenuhi. Lalu ada lagi,
aduh ini ternyata kesenian ini tidak masuk nih, yaudah deh kita ikutan ekskul vokal deh. Akhirnya ikut ekskul di sekolah sejak kelas 2 1 SMA itu, ekskul, terus ada kompetisi choir paduan suara, menang, masukin ke sini. Nah, coba bayangkan saat kita ada di kelas 3 SMA persiapannya, gedebak-gedebuk kan, nggak mungkin dikejar. Nah, itu. Jadi jika ada yang ingin masuk, silahkan dari kelas 3 SMP persiapannya, dan penuhi ini nih yang di sini nih, yang ini semua standar. Ke US semua masuknya lewat sini semua, nggak ada yang lain-lain. Tapi ini yang harus dimasukkan di sininya, semua profilnya kita. Nah, yang harus dilakukan ini kita bicara kan ini ya, bicara profil family udah ya, profil kan udah pasti family. Nah, education dari yang sekolah. Nah, testing ini yang masuk ke dalam testing yang harus kita lakukan sendiri. Ada IELTS-nya atau TOEFL-nya, SAT atau SAT, nggak perlu dua-duanya, extracurricular activities tadi yang saya jelaskan, lalu bikin akun di Common App, lalu personal statement. Nah, saat bicara apa yang harus disiapkan di sini, nah kita akan bicara yang namanya kita bicara ini persiapan yang harus dilakukan ya, yang standar ya. Kalau sekolahnya misalnya tidak international school, ikut juga SAT, SAT-nya, ikut TOEFL juga, berarti harus ikut kursus dulu setidaknya. Kalau tidak ikut kan nggak akan mungkin bisa. Nah, dalam personal statement itu ini keyword-keywordnya aja mungkin ya, kalau mau detailnya nanti aja kita bikin kelas khusus. Tapi keywordnya adalah tadi seperti saya sampaikan, harus muncul insight kita itu apa sih? Apa sih yang unik dari diri kita? Lalu muncul curiosity, kenapa sih kamu mau ambil bidang pendidikan ini? Itu harus dimunculkan dalam satu kalimat itu. Lalu ada yang namanya quality of prose. Jadi kita bicara tadi manner-nya itu ya, nggak hanya bilang my hobby is reading, nggak begitu. Baca itu dituliskan dalam bentuk yang komprehensif sehingga lebih sedikit ada manner-nya gitu kan. Kita kalau misalnya ke restoran, bayangkan ya restoran biasa dan kita masuk ke restoran bintang 5 misalnya, jelaskan di mana manner-nya, duduknya pun berbeda. Sama quality of prose juga begitu sebetulnya, ternyata ada ininya. Lalu be yourself, jadi karena kelihatan begini, saat kita bicara bukan fake ya, jadi lebih ke arah saya karena ini tiba-tiba mau masuk ke sains misalnya. Saya suka dengan kegiatan-kegiatan sains. Lalu dimasukkanlah misalnya kegiatan olimpiade sains. Kok dia nggak akan cek ke panitia olimpiadenya kan? Tetapi kita sudah terlihat, akan muncul kok, akan terlihat tuh dari kronologi story-nya profil kita itu, dia nggak olimpiade kok, kalau kayak begini bukan tipe-tipe olimpiade nih, itu bisa kelihatan. Sehingga don't fake things ya, yang kamu lakukan itu jangan dibuat dimanipulate, karena mereka orang-orang hebat, orang-orang pintar yang panas-panas itu, dan mereka bisa membaca ratusan juta orang kan mereka temui gitu ya tiap tahun, dari mereka bisa dan dari seluruh dunia, sehingga mereka bisa mengambil kesimpulan di sini. Oke, kalau bisa cara IELTS maksimal 9 ya kalau IELTS itu. Jadi kalau kita itu mungkin orang-orang kita umumnya sih 6,5 sampai 7. Kalau bisa di atas 7 untuk semua nilai-nilai itu, listening, reading, writing, speaking-nya itu. Nah, kebetulan kalau teman-teman Ibu Rokayah kan mungkin di SBR juga anaknya, kalau tidak salah harusnya sih better lah. Anak saya kemarin juga dapatnya 8,5. Jadi itu lebih cukup sufficient untuk bisa diterima. IELTS atau TOEFL itu sama aja, tergantung dimintanya apa. Tapi IELTS lebih umum kalau untuk ke US. Nah, SAT, ACT ini kadang bisa menempatkan nilai. Jadi kalau kita kan NEM, Eptanas kalau zaman saya dulu gitu kan. Nah, ini sebenarnya sama, kurang lebih kayak begitu seperti NEM juga. Tapi ini mereka punya sistem sendiri lah. Dan nilainya juga ada yang maksimal. Ini boleh ikut. Nah, nilai itu kalau ada antara range 30 sampai 36 maksimal. Nah, tapi kalau kita masih di bawah 30, ikutan lagi aja tesnya berulang-ulang. Banyak kok lembaga-lembaga yang melakukan testing ini, yang sudah diakui dan berafiliasi dengan lembaga pendidikannya US. Nah, ini ya ekstrakurikuler saya nggak bahas lagi. Ini yang saya bilang bahwa di ekstrakurikuler itu harus di list activity kita yang mengcover, lagi-lagi harus catat leadership-nya seperti apa, hubungan sosial kegiatannya seperti apa, keagamaannya, olahraganya, keseniannya, prestasinya, sainsnya. Jadi itu semua harus tercermin di dalam kegiatan kita. Nah, untungnya anak saya aktif, jadi kalau di list itu kegiatannya banyak sekali. Jadi sebagai chairman di bayi-bayi plastik lah, jadi macam-macam tuh, ada yang di ketua OSIS-nya lah, sehingga semua terpenuhi. Nah, tapi memang betul ada yang nggak suka berorganisasi gitu ya. Nah, untuk masuk ke US kalau bisa ikut deh.
karena ini ternyata menjadi poin yang utama untuk mereka akan nilai. Oke, jadi kita sudah persiapan dengan, kalau kata saya very tough to start ya, semuanya. Saya bilang kalau untuk persiapan pasti akan ribet. Namanya masuk kuliah itu yang riuh itu adalah di awal dan di akhir gitu kan. Tapi selama kuliah kan sebenarnya seneng-seneng kan, pada main, pada nonton, pada pergi ke jalan-jalan kan begitu. Tapi saat mau masuknya harus bimbel dulu, harus lulus dulu tesnya. Saat kuliahnya bisa leha-leha. Nah, nanti susah lagi saat mau ujian sidang, saat mau riset tesis gitu kan. Nah, jadi sesuatu apapun yang di awal biasanya memang pasti akan sangat bukan susah, saya bilang challenging karena harus ada yang baru. Tapi saat selama persiapan semuanya kan sudah jalan. Jadi ini halfway-nya tuh udah terpenuhi. Terusin gitu kan, tidak perlu lagi setelah masuk Common App pertama kali buat Common App, aduh langsung agak reluctant gitu ya. Wah, banyak banget. Tapi coba mulai dilakukan pelan-pelan, bisa juga terisi semua. Nah, akhirnya kan yang terakhir kan menunggu admission, pengakuan dan penerimaan letter of acceptance-nya, seperti saya mungkin tidak share ya, harusnya saya share kali di sini ya. Ada admitted-nya, penerimaannya 1, 2, 3, nanti yang saya bilang nanti ada time frame-nya. Kalau setelah LOE ini kan diperoleh, kita mau mudah tinggal mau pilih yang mana nih yang akan kita ambil sesuai dengan misalnya lingkungannya, kalau misalnya perempuan seperti apa. Kalau saya betul-betul menekankan keamanan karena anak saya cuma 1 dan perempuan pula gitu ya. Jadi selain dari bidang keilmuannya juga bagaimana daerahnya, bagaimana lokasinya, sehingga ini diperlukan. Satu lagi kegiatan jangan lupa itu soal magang. SMA emang nggak perlu ada magang ya, tapi karena saya mau ke sini, mau persiapan ini, jadi setiap libur anak saya sejak 1 SMA, 2 SMA, walaupun saat itu masih pandemi ya, saya sampai merayu-merayu ketua LIPI, ketua BRIN, ketua forensik, lab puslapor itu ke Mabes Polri, numpang dong anak saya mau magang 2 bulan aja, lagi liburan nih. Emang mau kemana? Mau sekolah, tapi kelas berapa sekarang SMA? Kan SMA tuh nggak bisa menerima magang. Karena bukan kejuruan, beda dengan SMK ya, sekolah kejuruan. Tapi ya akhirnya tadi networking kita bangun sehingga akhirnya bisa ikutan magang di pusat laboratorium forensik, bisa ikutan magang di LIPI atau BRIN saat ini, dan itu menjadi nilai plus juga. Ternyata oh kamu sudah merintis nih kegiatan pengembangan dirinya, itu tercermin dengan kegiatan-kegiatan magang seperti itu. Mungkin itu yang bisa sedikit saya sharingkan di sesi ini, cukup lama juga ya, mohon maaf. Silahkan kita bisa berdiskusi. Saya kembalikan lagi kepada Mbak MC-nya. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. 1 jam penuh loh Ibu saya ngedengerin. Nggak kedip-kedip loh saya ini ngedengerin full. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya, mau sharing atau apalah silahkan. Di kolom chat boleh, mau unmute boleh. Saya cek kolom chatnya, wah sudah banyak ternyata. Iya ya, saya baru lihat juga. Silahkan Ibu mau dijawab yang mana dulu? Saya mulai ya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba mulai dari senjata kimia. Menarik, boleh. Nanti saya kasih sharing terkait senjata kimia. Yang sekarang lagi trendingnya kan di Kanjuruhan kan. Kalau ibu-ibu ngikutin berita, nama saya selalu disebut-sebut di televisi, di media, nama Mas Ayu gara-gara gas air mata ini. Jadi saya juga agak membantu kepolisian untuk di BAP juga kemarin, tapi kalau Pak ini adalah keilmuan saya harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya bilang boleh juga nanti boleh, jadi bukan sesuatu yang berat ya, bahan saya tuh inginnya adalah kita bisa berteman. Jadi kimia itu bukan sesuatu yang dimusuhi. Padahal karena kenapa? Coba contoh lagi sekarang kejadian di mana kemarin di Magelang kalau nggak salah, ada anak yang meracuni orang tuanya dan kakaknya dengan menggunakan arsenik. Mereka hanya belajar dari YouTube dan membunuh orang tua dan kakaknya dengan bahan kimia yang dia racunkan. Nah, ini saya ingin edukasi ke orang-orang yang bukan orang kimia. Orang kimia itu bukan sesuatu yang dimusuhi. Nah, hal seperti ini perlu. Mungkin kalau yang pernah dengar ya kasus sianida Mirna dan Jessica itu kan udah nasional kasusnya ya. Nah, hal seperti itu juga saya ingin minimal kita tahu nih orang-orang ibu-ibu, aduh ini bahaya apa enggak ya di rumah misalnya. Bisa diidentifikasi kok sebetulnya hal seperti itu. Oke, boleh nanti kapan-kapan ya kita buka lagi ya.
portofolio berupa rapot atau apa? Semua, tidak hanya rapot. Portofolionya itu luar biasa, menyebalkan dalam artian banyak sekali. Tadi yang saya lihat di depan itu ada mulai portofolio activities kita, portofolio achievement kita, portofolio family-nya juga bahkan. Tapi yang satu hal yang saya bisa tekankan adalah tidak disebut diminta salary. Kan kalau kita nih di Indonesia disebutkan ya pendapatan orang tua berapa, ya kan? Lalu disebutkan apa dana bangunan mau berapa kalau nggak salah begitu ya, selain dari SPP. Jadi orang yang gede-gedein dana bangunannya pasti akan diterima, katanya begitu. Sebetulnya tidak sih. Tetap semuanya berawal dari hasil testing dulu. Itu kan yang kedua, pembiayaan itu. Nah, semua pendaftaran di US tidak ada satupun yang ditanya berapa gaji saudara, gaji orang tua, atau gaji pendapatan. Jadi mereka betul-betul menghargai objektifnya itu adalah kemampuan anak tersebut memiliki keunikan. Bukan karena background orang tua yang memiliki gaji kecil atau gaji besar. Jadi tidak ada angka gaji atau yang ini dimasukkan ke dalam informasi tadi. Itu yang membedakan. Yang saya notice itu sangat beda sekali. Oke, portofolionya berupa rapot atau apa? Banyak ya, tadi sudah dijelaskan di mana kita bisa mendapatkan berbagai link info-info terkait beasiswa di luar negeri. Oke, link-link khusus sih tidak ada. Umumnya kalau kami karena di dunia pendidikan banyak aja karena teman-teman juga dosen di luar-luar saling ini. Tapi kalau di Indonesia boleh masuk ke www Departemen Keuangan LPDP. Itu buka aja, biasanya dia buka setahun 2 kali, Januari dan bulan Juli. LPDP itu khususnya untuk anak S2, S3 sebetulnya sih, belum S1 ya, tapi coba aja masuk. Di situ dibuka. LPDP itu untuk seluruh, dulu hanya untuk PNS dulu. Tapi sekarang LPDP terbuka untuk seluruh bangsa Indonesia, siapapun juga yang ingin melanjutkan kuliahnya. Ada testing dan sebagainya, pasti ada persyaratan akademisnya juga ada. LPDP juga membuka kepada mereka yang melanjutkan di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Jadi ada www.depku ya, Departemen Keuangan LPDP, itu masuk itu semua informasi scholarship. Kalau yang luar negeri, misalnya kalau Jepang ada namanya Membusho, kalau di Jerman ada DEAAD, kalau di Australia ada yang namanya AusAid. Kalau itu mereka yang mengeluarkan beasiswa-beasiswa dari pemerintahannya mereka masing-masing. Itu banyak juga. Kalau mau masuk ke webnya DAAD atau AusAid kalau untuk Australia atau Membusho, dan sekarang banyak juga beasiswa-beasiswa dari perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan beasiswa sebagian dari CSR, corporate social responsibility-nya, dan itu banyak. Betul, memang sangat disayangkan tidak semua ya bisa tercover, artinya yang tahu akhirnya orangnya itu lagi gitu ya, L4 gitu ya, lu lagi yang lain akhirnya tidak terjaring nih. Mungkin mudah-mudahan dengan adanya media seperti ini bisa di-sharingkan lebih luas lagi sehingga bisa mencoba. Jadi beasiswa itu tidak hanya dimiliki oleh kalangan tertentu tapi oleh semua, karena ini terbuka sekali untuk seluruh masyarakat ya. Berarti kita perlu download aplikasi Common App, yes, harus masuk download, dan untuk mendownloadnya juga ini ada tekniknya juga saat memang kita masuk ke US ya. Sedang dibahas tentang portofolio, oke, prestasi anak. Apakah berarti juga berbentuk tulisan essay? Yes. Bagaimana mempresentasikan diri secara menarik dan unik? Ya, betul tadi. Bagaimana harusnya triknya adalah memang tidak bisa langsung nih di hari ini, tidak bisa langsung diberikan. Kalau memang mau bikin sesi bagaimana membuat contoh esai yang menarik, boleh nanti kita bikin lagi. Saya suruh aja anak saya yang bicara, sama aja kok, dia malah sudah berpengalaman trik-triknya dengan bahasa-bahasa gaul kan kalau anak kayak begitu ya, anak-anak muda. Tapi kalau kita orang tua, boleh nanti saya bisa isi. Ada trik-trik tertentu yang ada keyword-keywordnya yang memang harus kita tonjolkan. Jadi kalau saya kasih kunci itu ada 4W 1H. What, who, where, why, and how. Nah, itu harus didefinisikan. Ini simple dulu. Yang paling simple caranya adalah what is you. Kalau kita kan bicara what is you, I'm man, I'm woman kan gitu kan. Nah, tapi definisikan dengan hal yang berbeda. Who are you? Who are you itu bukan what is your name. Who are you itu adalah siapa kamu yang memiliki kompetensi di bidang kamu itu apa gitu. Nah, itu yang harus dibacakan. Jadi what ya. Terus where are you? Pasti bilangnya I am in Indonesia. Nggak begitu, bisa bilang I live in a country who has a variation of culture, bla 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 bla. At the end Indonesia nggak disebutin, tapi kita menyebutkan bahwa beginilah orang Indonesia memiliki unity, memiliki kesatuan dan sesuatu. Nah itu, jadi saat bicara kamu warga negara mana, jawabannya bukan warga negara Indonesia, tapi jawaban yang unik adalah
Saya memiliki warga negara di sebuah negara yang memiliki kerukunan dan kebudayaan dengan menganut lima agama, yang memiliki kepulauan yang cukup banyak, dan kita hidup berdampingan semuanya dalam satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Itu Indonesia. Di situ kita sudah menjelaskan, berarti kita sudah knowledgeable juga sebagai orang Indonesia. Bukan dijawab saya WNI, itu basi saya bilang kalau kayak begitu. Nah itu tadi ya Ibu Susi ya, bagaimana mempresentasikan salah satunya. Lalu oke, izin bertanya, kalau ada rencana lanjut ke S3 salah satu di Jepang, memiliki bersama dengan saya sebagai satu timnya, tetapi perguruan tinggi tersebut tidak masuk di LPDP, apakah masih bisa menerima beasiswa LPDP? Bisa. Jadi LPDP nggak ada list, sejauh LPDP tidak menentukan universitinya. LPDP hanya menerima letter of acceptance-nya. Sudah dapat dari mana? Silahkan apply ke LPDP-nya. Jadi LPDP tidak harus menunjuk ke uni ini, tidak. Bahkan jika kita masuk ke salah satu university yang masuk 50 besar dunia, kita dapat penghargaan lagi tuh. Kalau tidak salah ya, tahun beberapa tahun yang lalu itu ada 50 juta penghargaan tambahan. Itu karena mahasiswa saya kebetulan minta rekomendasi, dia ambil S2 ke Inggris, karena masuknya ke Oxford kalau tidak salah. Bu, saya dapat tambahan nih Bu, 50 juta dari PDP-nya gitu. Nah, jadi Ibu Khotimatul ya, nggak perlu, kalau LPDP ya, tidak terbatas universitinya, itu bebas di mana saja. Yang penting letter of acceptance-nya sudah diterima dan bawa itu ke LPDP dengan berbagai macam tambahan persyaratan yang ada di link di website-nya itu. Itu mungkin Ibu MC ya. Oke, terima kasih Ibu Mas Ayu Elita Hafizah atas semua jawabannya yang gamblang dan jelas banget. Mungkin insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan saya bisa kontak Ibu mungkin ya untuk Silakan, tanya-tanya. feel free. Saya sudah diundang, sudah punya community baru nih sekarang. Ini kan rezeki juga buat saya bisa punya saudara tambahan lagi, saudara baru lagi. Terima kasih Ibu Rokaya yang sudah menjembatani berarti ya di sini, sehingga mudah-mudahan hablum minanas kita juga bisa berjalan, dan kita bisa, intinya sih bagaimana kita bisa memberikan dampak ya Ibu ya, ke populasi kecil kita, jangan usah yang jauh-jauh, sehingga peranan kita ini memang ada manfaatnya saat kita bisa masih dikasih Uber, sisa-sisa Uber yang saat ini masih ada gitu. Masya Allah, bangga banget ya sebagai perempuan. Mudah-mudahan makin banyak wanita-wanita yang seperti Ibu Mas Ayu ini, khususnya di Indonesia ya, makin menorehkan hal-hal yang positif di Indonesia. Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin pertanyaannya sudah selesai sampai di sini dan sudah jam 11. Terima kasih Ibu Mas Ayu atas waktunya. Terima kasih teman-teman Hikari semua. Dan terima kasih dari channel muslim.com yang sudah merecord dan akan mempublikasikan di website mereka. Saya sebagai MC mohon undur diri, dan juga dari ketua kita Ibu Hifizah Nur. Kami semua panitia yang bertugas mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Belum kasih. kenalan sebenarnya ya Hikari itu apa ya? Iya, saya belum tahu Hikari, nggak apa-apa, nanti ada kesempatan. Kalau ada Nanti grup boleh saya kapan-kapan juga dimasukkan biar bisa banyak belajar dari teman-teman Hikari. Kita saling Iya. belajar aja. Wah, ini kita kayaknya butuh pakar juga nih di grup kita. Terima kasih banyak ya Bu Ayu. Sama-sama Ibu Hafizah. Saya juga izin pamit kalau begitu. Assalamualaikum.